kan. Oke, dok, thank you buat perkenalannya. Nah, kita langsung aja, dok. Saya juga cek tuh, dokter aktif banget kasih edukasi di TikTok, di Instagram tentang bayi ya, pemberian empati utamanya. Nah, topik kita hari ini juga sangat menarik untuk ayah bunda, apalagi ayah bunda yang baru, yang belum ada pengalaman. Gimana sih sebenarnya mengoptimalkan 1.000 hari pertama kehidupan dengan empati adekuat? Jujur, saya kan belum menikah, belum punya anak, jadi saya mungkin bisa belajar nih hari ini. Sebenarnya dok, saya penasaran aja, empati itu penting, kalau memang penting harusnya diberikan kapan? Oke, jadi kan MPASI itu sendiri kan kepanjangan dari makanan pendamping ASI ya Mbak ya. Jadi memang MPASI ini diberikan kepada bayi di usia 6 bulan. Kenapa? Karena kan kita tahu sendiri nih, bayi dari usia 0 sampai 6 bulan itu hanya diberikan ASI secara eksklusif. Tetapi semakin lama bayi ini semakin bertumbuh dan berkembang, sehingga ketika usianya biasanya rata-rata ya Mbak, rentang kalau IDAI itu Ikatan Dokter Anak Indonesia mengatakan rentang pemberian MPASI itu adalah di usia 4 sampai 6 bulan. Nah, tetapi rata-rata itu di usia 6 bulan. Kenapa? Karena secara fisiologis organnya sudah matang untuk mencerna makanan padat, secara kemampuan psikologis juga dia sudah mampu untuk menerima makanan padat atau stimulasi proses belajar makan. Jadi ketika usia 6 bulan diberikan deh yang namanya MPASI atau makanan pendamping ASI, karena ASI tidak bisa memenuhi nutrisi bayi lagi. Tetapi bukan berarti ya Mbak, ketika anak usia 6 bulan diberikan makanan pendamping ASI, ASInya dihentikan. Tidak seperti itu. ASI tetap dilanjutkan sampai usia 2 tahun atau lebih. Tetapi nanti perlahan-perlahan kita substitusi yang namanya mungkin awal-awal itu ASInya lebih banyak. Nah, di usia 6 sampai 8 bulan kan masih ASI itu 70% ya. 30% masih dipenuhi oleh MPASI, nutrisi harian si kecil. Nah, semakin bertambah usia nanti semakin bertambah komposisi atau takaran MPASI-nya. Oke, oke dok. Ini menarik. Saya tadi penasaran kayak, oh ternyata itu takaran itu ada ya. Maksudnya per step-step gitu, nggak ujuk-ujuk. Begitu 6 bulan, takarannya harus 100% MPASI dan ASI juga. Nah, ayah bunda juga pasti banyak yang bingung nih dok. Kayak, walaupun di Google sudah banyak pilihan, di YouTube, di media sosial, tapi tetap aja akan kebingungan ketika setiap case anak berbeda-beda kan dok pemberian empasinya. Nah, saya penasarannya takarannya apa dong dok? Maksudnya kalau dokter boleh sharing, kenapa 1.000 hari pertama? 1.000 itu gimana tuh hitungannya? Nah, jadi kalau dikatakan 1.000 hari pertama masa kehidupan itu sebenarnya dilihat dari pertama kali janin terbentuk di dalam kandungan. Jadi sebenarnya kalau kata orang bayi itu dimulai kehidupannya ketika dia sudah lahir, itu salah banget. Jadi bayi itu sebenarnya ketika dia masih di dalam kandungan ibunya, dia sudah dihitung sebagai sebuah kehidupan. Jadi mulai dia terbentuk 0 hari itu sudah dihitung sebagai hari kehidupan si janin yang nantinya akhirnya berlanjut sampai 1.000 hari ke depan. 1.000 hari ke depan itu kalau dihitung-hitung sekitar 2 tahun sekian ya, 2 tahun lebih. Nah, kenapa dikatakan 1.000 hari? Karena ternyata berdasarkan penelitian, bayi-bayi ini, anak-anak ini, percepatan pertumbuhan dan perkembangannya itu 80% lebih optimal di bawah usia 2 tahun. Jadi sekitar 1.000 hari pertama. Dari masa dia kandungan sampai akhirnya dia nanti usia 2 tahunan. Nah, jadi inilah yang sedang nih Mbak. Kita tahu sendiri kalau pemerintah ini kan lagi menggalakkan yang namanya cegah stunting di mana-mana ya. Cegah stunting karena ternyata survei di Indonesia kita ini masih cukup banyak ya stunting. Jadi memang itu harus digalakkan yang namanya pemberian nutrisi yang adekuat, kemudian mengoptimalkan 1.000 hari pertama kehidupan. Itulah penyebabnya kenapa selalu bilang, oh 1.000 hari itu penting. Karena memang di 1.000 hari itu adalah waktu terbaik dalam memberikan nutrisi. Tetapi bukan berarti ya Mbak, kadang ibu-ibu nih, oh 1.000 hari udah selesai. Ya udah saya kasih apa aja yang anak saya tanpa memikirkan nutrisi, tanpa memikirkan bagaimana cara stimulasinya, nggak seperti itu. Jadi tetap diberikan nutrisi yang seimbang dan baik dan adekuat sesuai dengan kebutuhan si kecil sampai nanti akhirnya dia dewasa. Jadi bukan hanya anak-anak, kita pun sebagai orang dewasa harusnya mendapatkan nutrisi yang adekuat.
Oke. Wah, ini mama, papa, ya bunda udah banyak yang tanya-tanya. Nah, dok, saya tadi tuh sempat baca dok, karena dokter bilang 1000 hari pertama, saya sempat baca gini, ada yang bilang empati itu kalau diberikan dengan tepat, dia akan menjadi masa emas si bayi atau si anak ini. Tapi kalau diberikan tidak tepat, maka itu bisa jadi masa kritis. Wah, saya penasaran kan dok, padahal saya belum punya anak. Dokter boleh sharing berarti supaya kita benar-benar menjadikan itu masa emas, apa sih jenis makanan yang harus diberikan kepada anak untuk MPASI tadi dok? Nah, jadi ketika kita akan memberikan makanan pendamping ASI, ada 4 komponen utama yang harus diberikan kepada anak. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat itu adalah bahan pokok ya. Beras, ubi, jagung, kentang, nah sagu. Nah, itu adalah jenis-jenis karbohidrat yang sering dikonsumsi di Indonesia. Kemudian protein. Nah, jangan lupa harus diberikan protein. Protein ini ada protein hewani dan protein nabati. Untuk anak-anak lebih diutamakan protein hewani. Kenapa? Karena secara angka kecukupan gizi dan nutrisinya, asam aminonya lengkap. Jadi lebih gampang diserap, kualitasnya lebih baik. Tapi bukan berarti tidak boleh diberikan protein nabati. Jadi boleh diberikan protein nabati juga sebagai variasi makanannya. Kemudian yang ketiga apa? Yang paling penting juga adalah lemak. Nah, lemak ini ternyata adalah kontribusi terbesar dalam pembentukan otak anak. Di usia 2 tahun pertama, otak anak itu terbentuk sebanyak 80%, di mana sebagian besar dibentuk oleh lemak. Nah, jadi kita harus memberikan lemak-lemak yang baik. Pilih lemak-lemak yang bersumber dari lemak baik. Kemudian yang keempat, jangan lupa juga untuk tetap memberikan buah dan sayuran dengan takaran yang cukup agar nantinya variasi makanannya semakin seimbang. Jadi keempat komponen utama ini harus diberikan dengan takaran yang cukup, tidak boleh kurang dan tidak boleh berlebihan ya, maksudnya jomplang gitu loh. Jadi ada takarannya masing-masing sehingga pemberiannya nanti adekuat seperti itu. Itu dia definisi adekuat. Nah, dok, saya penasaran juga tadi kan udah diinfokan. Nah, berikutnya tuh kayak kita kan orang tua nih dok, kita nggak tahu. Kalau kita kan udah dewasa udah tahu ya makan pagi, siang, malam, jamnya juga kita udah bisa tahu. Nah, untuk bayi sendiri yang masih 6 bulan gitu ya, belum nyampe 2 tahun, waktunya itu kapan dok? Adakah hitungannya atau rekomendasi dari dokter Nisa? Nah, jadi sebenarnya sih, apalagi bayi menyusu ya Mbak, sebenarnya bayi yang menyusu langsung kepada ibunya sebenarnya jadwalnya itu udah tetap sih, apalagi kalau dari awal dia diberikan jadwal nyusu dengan jam yang sama. Jadi kita sebenarnya bisa melihat jam lapar bayi dari situ. Nah, hanya saja mungkin salah satu jadwal menyusunya itu kita ganti dengan makanan padat. Nah, kita nggak bisa nih tiba-tiba tahu, oh anak saya baru MPASI 6 bulan, saya langsung tahu bagaimana dia lapar, bagaimana dia ingin makan. Namanya proses belajar makan, kita harus belajar dari hari ke hari. Apalagi kalau misalnya bayinya belum bisa berbicara, belum bisa mengungkapkan. Jadi tujuannya adalah sebagai kita orang tua untuk mengetahui nih, oh anak saya kelihatan nih lapar. Nah biasanya kalau lapar dia mulai cranky, mulai masukin tangan ke dalam mulut, mulai mencari-cari hal yang pengen dia makan. Nah seperti itu. Tetapi aku selalu merekomendasikan jangan memberikan anak makan ketika dia terlalu lapar. Kenapa nih, kita aja sebagai orang dewasa kalau terlalu lapar cranky, rasanya nggak nyaman, asam lambung udah terlanjur naik, ketika dia makan jadinya rasanya nggak enak. Nah jadi berikan anak makan itu ketika apa dok? Nah ini sering tanya, dok kapan sih saya harus memberikan anak saya makan? Nah kapan dok saya harus memberikan anak saya MPASI? Nah waktu terbaik memberikan anak MPASI adalah ketika dia happy. Nah ketika dia moodnya baik, cukup tidur, tidak mengalami masalah pencernaan dan sebagainya, berikan makanan. Nah jadi jangan langsung insecure ya, jangan merasa bahwa wah MPASI ini sulit. Sebenarnya tidak sulit, hanya saja mungkin kita perlu proses dan waktu untuk akhirnya mengenali anak kita masing-masing, seperti itu. Oke, wah jadi nggak sabar dok. Wah gimana sih ngerasainnya? Jadi pengen. Oke, dok kita jawab dulu pertanyaan yang udah muncul. Teman-teman, ayah bunda boleh banget tuliskan pertanyaannya. Kita akan pilih pertanyaan yang akan dijawab oleh dokter Nisa. Ini ada pertanyaan pertamanya dok dari Auri Gavia. Dok, bayi 8 bulan belum apa-apa udah tutup mulut, gimana caranya?
Nah, kalau misalnya bayinya tiba-tiba tutup mulut, nih banyak sekali ya penyebabnya ya Mbak ya. Penyebab bayi nggak mau makan tuh banyak sekali. Nah, yang paling penting sih yang pertama itu ada 3 faktor ya. Yang pertama adalah faktor anaknya, kemudian yang kedua adalah faktor makanannya, yang ketiga adalah faktor lingkungan nih. Ada 3, ingat aja. Ketika anak GTM, 3 faktor utama yang harus diperhatikan. Yang paling pertama kita harus cross check atau harus kita lakukan galian, itu yang pertama adalah anaknya. Anaknya ini lagi masalah pencernaan nggak? Contoh, dia mungkin nggak BAB 3 hari. Ini suatu masalah yang membuat dia nggak selera untuk makan. Atau mungkin kurang tidur. Anaknya nggak tidur. Nah, atau mungkin dia masih terlalu kenyang. Jadi, sebelumnya dia masih diberikan nyusu nih. Nah, setelah itu langsung dikasih makan. Nah, seperti itu. Jadi dia belum punya space yang cukup di perutnya untuk memasukkan makanan padat. Nah, banyak sekali. Atau mungkin anaknya lagi tunggi dan sebagainya. Itu harus di-cross-check satu-satu. Kemudian yang faktor yang kedua adalah makanannya. Nah, makanan ini contoh termasuk dalam alat makan ya. Contoh ada bayi-bayi yang mungkin nggak suka nih pakai sendok. Bahkan anak saya sendiri pernah dia tidak mau makan hanya karena dia pakai sendok plastik. Dia maunya pakai sendok stainless. Nah, kita nggak tahu kan namanya bayi-bayi punya selera masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi memang harus di trial error, termasuk rasanya, mungkin cara penyajiannya. Ada anak-anak yang nggak suka digabung, dicampur aduk seperti bubur ayam, dia lebih suka dipisah. Nah, makannya. Atau mungkin ada anak yang lebih suka suhu dingin. Jadi kayak anak saya yang bungsu, dia suka tuh bubur dingin dari kulkas. Coba bayangkan Mbak Ivo, gimana caranya bubur dingin dimakan. Tapi dia senang, dia suka, dia lahap banget makan bubur dingin. Nah, seperti itu. Jadi memang harus di-cross-check. Yang faktor yang ketiga adalah lingkungan. Nah, lingkungannya ini apa? Yang pertama, ada nggak distraksi di sekitar anak? Contoh, mungkin sambil hidupin TV, anaknya nggak fokus. Jadi anak-anak itu nggak bisa multitasking, Mbak, kayak kita. Kita aja kadang-kadang kalau sambil multitasking, sambil bekerja, sambil juga nonton atau sambil makan tuh nggak fokus. Apalagi anak-anak yang mungkin baru usia 6 bulan atau 8 bulan, dia nggak fokus terhadap makanannya. Kemudian lingkungan yang lain, mungkin anaknya itu merasa kegerahan. Nah, suhu di sekitarnya itu terlalu gerah sehingga dia tidak nyaman untuk makan. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan anak itu nggak mau makan. Jadi harus benar-benar di cross check satu-satu, di trial error sih. Lama-lama kita akan paham karakter anak kita seperti apa. Boleh nih kalau kita dengar pengalaman-pengalaman orang, boleh nggak sih Dok kalau saya ikutin tips anti GTM di sosmed? Boleh aja, coba aja, kali aja berhasil. Tapi kalau misalnya nggak berhasil, ya jangan berkecewa, jangan bersakit hati, karena setiap anak mempunyai karakter yang berbeda-beda, seperti itu. Ya, oke. Saya pun yakin anak pertama dokter sama anak kedua dokter pasti punya pengalaman MPASI yang berbeda ya, Dok ya? Iya, benar sekali. Oke, Dok, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Masih terkait MPASI. Dari Siska Taslim, Dok, habis makan nasi boleh kasih susu nggak? Soalnya makannya cuma dikit-dikit sekali. Nah, jadi kalau misalnya anaknya habis makan terus langsung dikasih susu, aku nggak langsung ngeiyain ya. Kenapa? Kita lihat dulu anaknya itu minta susu kenapa. Dia minta susu untuk menambal makanan yang sebelumnya yang kurang atau dia ngantuk. Kalau untuk usia di bawah 1 tahun itu wajar ya. Misalnya dia habis makan nih, jeda 30 menit atau 1 jam kemudian dia minta nyusu untuk tidur, itu wajar. Jadi tetap diberikan. Tapi kalau misalnya anaknya minta nyusu atau ibunya takut nih, aku rasa nih kurang deh, aku kasih susu aja deh. Nah, itu beda ya. Jangan ya. Kenapa nanti akhirnya makin lama anaknya nggak butuh makan. Jadi dia merasa bahwa, nggak apa-apa, aku nggak usah makan aja. Aku minum susu aja, karena setelah itu langsung dikasih ibunya nyusu. Jadi tetap lihat respon anaknya. Atau mungkin diberikan jeda, jangan langsung habis makan langsung dikasih susu. Enggak seperti itu juga. Jadi harus diberikan batasan yang jelas antara makan dan nyusu. Berikan bukan jadwal ya, durasi atau berikan jarak, seperti itu. Oke, durasinya boleh tahu nggak Dok? Kira-kira berapa? Misalnya kalau dia mau terapin yang tadi. Nah, jadi kalau
Kalau durasi itu kalau masih usia 6 bulan biasanya durasinya lebih pendek ya. Kenapa? Karena lambungnya masih cukup kecil, kemudian kalori makanannya juga lebih cepat dicerna, jadi biasanya durasinya pendek, 30 sampai 1 jam. Nanti ketika dia semakin bertambah usianya, nanti durasinya makin panjang nih. Bisa 1,5 jam, 2 jam, 3 jam. Nah, makanya ada kalau IDA itu Ikatan Dokter Anak Indonesia mengatakan proses makan itu responsive feeding. Nah, responsive feeding ini nggak mutlak. Mungkin anak A cocok nih, oh mungkin dikasih durasi sekian dia mau makan, tapi anak yang sekian, yang anak B nggak cocok. Nah, responsive feeding ini berbeda-beda setiap anak. Jadi kita sebagai orang tua menyesuaikan dengan bagaimana anaknya dan karakter anaknya di lapangan. Seperti itu. Oke, nah ini lanjut ya dok. Tadi kan pertanyaan dari ibu-ibu nih, dari bunda-bunda. Sekarang ada perwakilan dari ayah dok akhirnya. Ini sayang istri, sayang anak dari @ibral LC. Untuk usia 6 bulan, apakah hanya buah atau ada makanan lain ya dok, seperti sereal dan lain-lain? Oke, jadi kalau sekarang itu anjurannya udah menu lengkap ya Pak. Jadi menu lengkap itu ada karbohidrat, protein, lemak, dan sedikit sayur dan buah. Nah, jadi bukan hanya buah-buahan. Jadi harus diberikan sejak hari pertama MPASI, harus diberikan lengkap. Bukan tunggal ya. Dulu itu ada penganut MPASI tunggal. Sekarang tidak disarankan karena beresiko menyebabkan kekurangan nutrisi. Jadi jangan berikan lagi menu tunggal, mungkin buah aja atau mungkin karbohidrat aja seperti itu. Jangan, harus diberikan lengkap. Oke, thank you. Semoga menjawab ya Pak Inal. Sekarang kita next up ke ada Zarifa Alsyah. Mam mau tanya, empasi 5 bulan setengah boleh nggak ya? Anakku udah pingin makan. Wah ini udah membaca respon. Jadi ini harus nih hati-hati ya, ibu-ibu kadang menginterpretasikan ingin makan itu karena anaknya lihat terus dia ngiler pengen meraih-raih. Nggak seperti itu ya. Mungkin kelihatan dia pengen meraih-raih, tapi belum tentu dia mampu untuk mengunyah makanan tersebut. Belum mampu dia untuk, pencernaannya belum mampu menerimanya. Jadi yang kalau di bawah 6 bulan sebenarnya yang boleh menetapkan dia bisa makan atau tidak itu harus melalui konsultasi dengan dokter anak dulu karena banyak sekali cross check yang harus dilihat apakah anaknya sudah mampu, apakah anaknya butuh dan sebagainya. Jadi kalau misalnya anaknya pingin makan tahan aja dulu mam sampai akhirnya nanti usia 6 bulan. Lagian nih ibu-ibu nih pengen-pengen banget ya anaknya cepet-cepet makan padahal ketika makan kadang-kadang itu prosesnya nggak semulus yang dia pikir. Nah, jadi hati-hati karena kita terlalu pengen cepet banget sampai akhirnya kita persiapannya kurang matang. Kalau saran aku, anaknya udah kelihatan mau makan 5,5 bulan, coba deh cari-cari ilmu dulu, cari-cari dulu gimana caranya memberikan MPASI yang tepat, metodenya, nutrisinya, dan sebagainya. Jadi itu ada rentang waktu kan, kalau 5,5 bulan berarti sekitar 2 mingguan itu untuk fokus belajar memberikan MPASI yang tepat sampai akhirnya di usia 6 bulan anaknya siap dan menerima MPASI yang adekuat. Iya, mantap, thank you dokter. Nih kita lanjut ya dok ya. Lanjut dari ada @Yunitasari 162. Dok mau tanya anak saya makannya nasi kentang, wortel dan pisang. Jadi satu boleh nggak sih? Itu doang yang dia mau, gimana dok? Wah ini problem mama papa nih. Nasi kentang, wortel dan pisang itu adalah karbohidrat. Jadi seperti yang aku seperti yang aku jelaskan harus lengkap. Lengkapnya itu harus ada protein, harus ada lemak, harus ada buah dan sayur. Jadi kalau hanya nasi kentang wortel berarti nggak lengkap dong. Itu hanya karbohidrat. Hati-hati nanti tidak dapat menyebabkan kekurangan nutrisi. Jadi tidak boleh seperti itu ya. Mungkin kalau anaknya pengen makan itu aja, mungkin maminya pelan-pelan substitusi nih. Anak-anak itu nggak mungkin hanya mau makan itu. Kadang-kadang baru pertama kali disajikan, terus anaknya menolak, ibunya untuk selanjutnya nggak berani coba lagi. Nah seperti itu, nggak bisa seperti itu. Jadi yang namanya anak-anak itu ada namanya frekuensi minimal yang kita berikan kepada anak hingga akhirnya anaknya approve dengan makanan itu. Kalau IDAI sendiri bilang itu sekitar 15-20 kali perkenalan makanan. Sampai akhirnya itu anaknya itu doyan. Jadi jangan lelah untuk memberikan makanan yang baru, variasi-variasi. MPASI terbaik adalah MPASI yang bervariasi. Tidak hanya makan itu-itu aja. Seperti itu. Wah, saya baru tahu 15-2 kali
percobaan sampai si anak bisa dikatakan approve sama MPASI-nya. Wah, pelajaran nih. Oke, kita next dok ke pertanyaan selanjutnya dari Haifa Amaya. Sore dok, jika bayi awal MPASI umur 6 bulan 1 minggu sembelit setelah diperkenalkan MPASI, apakah tetap lanjut beri MPASI menu lengkap dan buah pir pepaya atau menu tunggal? Terima kasih dok. Tidak ada alasan untuk memberikan bayi menu tunggal, jadi skip menu tunggal. Kalau misalnya anaknya sembelit, ini banyak yang di cross check. Yang pertama, apakah teksturnya kekentalan? Jadi peningkatan tekstur itu tidak boleh tiba-tiba. Jadi harus diberikan secara perlahan. Takarannya atau porsinya juga harus diberikan secara perlahan. Namanya anak-anak kalau misalnya awalnya adalah makanan cair ya Mbak, terus tiba-tiba kita berikan langsung banyak dan sering, bisa jadi sembelit karena tiba-tiba kaget ususnya. Jadi berikan durasinya perlahan. Coba dulu mungkin 2 kali sehari, pagi sore. Kemudian takarannya coba dulu dari 2 sendok makan. Nanti pelan-pelan bertahap naik. Sama dengan itu, tekstur juga seperti itu. Awalnya mungkin agak cenderung cair, lama-lama dikentalkan hingga akhirnya naik seperti itu. Kemudian kalau anaknya sembelit, yang kedua yang harus diperhatikan bagaimana konsumsi cairannya, apakah konsumsi cairannya cukup. Kalau berdasarkan Kemenkes, cairan untuk anak di bawah usia 12 bulan, itu totalnya adalah 900 mili. Total ya Mbak, jadi totalnya adalah 900 mili. 900 mili ini didapatkan dari ASI, dari air putih, dari air kaldu. Nah, semua cairan dihitung. Jadi, kalau IDAI sendiri merekomendasikan untuk air putih di bawah usia 12 bulan itu sekitar 120 sampai 240 mili atau sekitar setengah gelas sampai 1 gelas. Jadi kalau 1 gelas itu kan 250 mili ya. Nah, seperti itu. Jadi harus di-cross-check dari situ dulu. Kemudian apakah diberikan lemak yang cukup? Jadi lemaknya yang diberikan dalam MPASI cukup tidak. Kadang kalau kelebihan atau kekurangan dapat menyebabkan sembelit. Kemudian lagi jangan lupa anak-anak itu kemungkinan bisa loh yang namanya ketidakcocokan bahan pangan. Nah, kalau misalnya setelah dilakukan tips yang tadi anaknya tetap sembelit, coba di-cross-check lagi. Jangan-jangan ada nih salah satu bahan pangan yang anak nggak cocok hingga akhirnya menimbulkan reaksi pencernaan. Jadi harus buat food journal. Nah, food journal itu adalah diari makanan. Tuh, lengkapnya ada di Instagram aku. Aku udah pernah share. Iya, ya, saya juga udah pernah lihat nih dokter Nisa bahkan menyediakan food journal kalau mau konsultasi dulu. Jadi mama papa bisa menyiapkan sebelum konsul sama dokter Nisa. Dok, tadi terkait kalau ada hal-hal atau ada bahan makanan yang nggak cocok sama anaknya, ada pertanyaan selanjutnya dok terkait alergi ya. Nah, kalau makin riuh kan dok ya kalau anak punya alergi. Ini anak saya alergi ikan, telur, ayam dok. Gimana ya, ikan tawar, telur puyuh juga alergi, alergi kedelai juga. Cuman bisa makan daging. Nah, MPASI-nya gimana dok? Oke, aku harus tahu dulu ini udah terkonfirmasi secara lab atau hanya dari kelihatan dari tanda-tanda ruam dan sebagainya, seperti itu ya. Kalau memang sudah terkonfirmasi secara lab, ibunya harus coba. Kadang-kadang ada anak mungkin dia alergi telur ayam, tapi dia nggak alergi telur bebek, atau mungkin dia nggak alergi telur ayam kampung. Nah, seperti itu ya. Kemudian ayam, coba ayam kampung atau ayam yang lain itu bisa dicoba. Ikan belum tentu loh semua ikan itu menyebabkan alergi yang sama. Contoh nih anak saya itu yang pertama itu alergi salmon, tapi dia nggak alergi ikan kembung, dia nggak alergi ikan tongkol. Jadi memang harus dicoba satu-satu seperti itu. Tetap yang namanya ya, aku pernah share juga di Instagram ada namanya metode food challenge. Nah, food challenge ini adalah memberikan anak makanan yang dicurigai alergi secara bertahap. Jadi berikan mungkin, misal ibu memperkenalkan ikan, contohnya ya ikan. Ibu berikan di hari pertama, oh anaknya merah-merah nih, alergi nggak ya? Stop dulu, berikan ikan, kemudian 2 minggu lagi diberikan lagi ikan yang sama. Kalau misalnya anaknya tidak merah-merah, berarti dia tidak alergi ikan tersebut. Tetapi kalau misalnya ketika dia 2 minggu itu dicoba merah-merah lagi, kemungkinan besar anaknya alergi ikan tersebut. Stop ikan sampai 6 bulan, nanti 6 bulan dicoba diberikan ikan lagi. Kadang-kadang nih ada suatu keadaan di mana semakin anaknya bertambah usia,
nanti reaksi alerginya turun, Mbak. Jadi lama-lama dia kayak tersensitisasi dengan alergi tersebut. Tapi kadang-kadang ada juga yang tetap alergi. Jadi memang seperti yang aku bilang, MPASI itu trial error. Kita jangan takut untuk mencoba. Kadang-kadang ibu takut dengan alergi, padahal sebenarnya yang lebih menakutkan dari reaksi alergi adalah malnutrisi. Jadi, kalau memang membutuhkan konsultasi dengan ahli gizi ataupun dengan dokter anak, dengan anak yang punya alergi yang cukup banyak, jangan ditunda, karena semakin cepat dikonsultasikan, tentunya hasilnya akan lebih baik. Seperti itu. Oke, dok, terakhir nih dok, wah ini kita nggak kerasa udah di akhir sesi nih. Persiapan dok, saya yang menangkap tadi adalah berarti MPASI ini perjalanan panjang ya dok, maksudnya si anak belajar, ibunya belajar, ayahnya pun juga belajar. Nah, dalam proses perjalanan itu, apa sih dok tips dari dokter Nisa persiapan dari sisi ibu, gitu, dan apa yang harus diperhatikan ibu dari sisi anaknya, biar MPASI-nya ini berjalan optimal? Oke, ketika kita mau memulai MPASI, yang harus pertama kita pelajari adalah turunkan ekspektasi. Jadi, gak ada anak yang tiba-tiba langsung lahap makan. Gak ada anak yang tiba-tiba bisa makan sebakul. Gak ada. Jangan harap, tidak ada. Semua itu proses akan dimulai dari hal yang kecil dulu. Jadi, pertama, turunkan ekspektasi, kemudian perhatikan respon anaknya, responsive feeding. Jadi kalau aku bilang MPASI itu namanya kita mengenali anak. Proses belajar makan adalah mengenali anak. Semakin berjalannya waktu, semakin kita tahu karakter anak. Dan ikutin feeling ibu. Jangan kadang-kadang nih ibu-ibu, wih anak tetangga ya, kok bisa ya makan satu bakul. Tapi anakku kok nggak bisa ya makan satu bakul. Kenapa ya? Padahal anaknya status gizinya baik. Dia jadi berpikir-pikir, ditimang-timang, terus sampai akhirnya nggak fokus sama anaknya. No, jangan seperti itu. Kita harus fokus kepada anak kita, apa yang di depan mata kita seperti apa. Karena apa yang terjadi di rumah kita, tetangga nggak tahu nih, Mbak. Kadang-kadang nih, apalagi ya, influencer ya, kemudian sosmed, ngeliat anaknya, wih, anaknya makan tuh lahap ya, anaknya makan sekian-sekian gitu. Sampai dia akhirnya mencoba, coba aku kasih anakku dengan metode yang ibu itu kasih, boleh-boleh aja sih, kali aja cocok. Tapi kalau nggak cocok ya jangan dipaksain, Mam. Karena treatment anak itu, manusia itu fleksibel, setiap anak itu treatmentnya berbeda. Jadi intinya adalah ketika kita memulai MPASI, proses MPASI, dekat dengan anak, atur bonding, berbicara dengan anak, tanya apa yang dia mau. Jadi bayi-bayi itu sebenarnya gampang dilihat, gampang diketahui. Asalkan kita tahu cara membaca gerak tubuhnya, cara membaca bahasanya. Seperti itu. Oke. Thank you dok. Iya, turunkan ekspektasi karena kita selalu melihat rumput tetangga kok bisa lebih indah daripada rumput kita sendiri dok. Oke, dokter Nisa nih, mama papa ya bunda, boleh banget follow IG-nya dokter Nisa dan IG-nya Yesdok, karena di Instagram dokter Nisa juga udah sharing ya, saya salut banget sih lihat prosesnya.